Nabi Sulaiman dikenal sebagai seorang nabi dan raja yang mulia. Beliau sering mengasingkan diri di Masjid Baitul Maqdis, tenggelam dalam ibadah dan munajat kepada Tuhannya. Masa khalwat itu tidak sebentar, terkadang berlangsung berbulan-bulan, bahkan hingga bertahun-tahun lamanya. Selama masa menyendiri, para jin dan setan yang tunduk di bawah kekuasaannya senantiasa mengantarkan makanan dan minuman. Mereka melaksanakan perintah tanpa sedikit pun menyadari bahwa waktu yang ditetapkan Allah untuk tuannya semakin dekat. Pada hari wafatnya, Nabi Sulaiman berjalan menuju sebuah pohon yang tumbuh di kawasan Baitul Maqdis. Dengan izin Allah, beliau berdialog dengan pohon itu dan bertanya, "Apa namamu? Dan untuk tujuan apakah engkau tumbuh di sini?" Pohon itu menjawab, "Aku adalah pohon kharubah. Aku tumbuh untuk meruntuhkan masjid ini." Mendengar jawaban itu, Nabi Sulaiman tersenyum tenang dan berkata, "Allah tidak akan meruntuhkan masjid ini selama aku masih hidup. Maka, kehadiranmu adalah tanda bahwa ajalku telah dekat." Beliau pun mencabut pohon kharubah itu dan menanamnya di pekarangan rumahnya sendiri. Dari pohon itulah beliau membuat tongkat, yang kelak menjadi saksi bisu wafatnya sang Nabi. Setelah itu, Nabi Sulaiman memasuki mihrabnya dan berdiri untuk sholat. Beliau bersandar pada tongkatnya, dan di sanalah ruhnya dicabut dengan tenang, dalam keadaan berdiri, menghadap ke arah kiblat. Hari demi hari berlalu, para jin dan setan terus bekerja di bawah perintah yang mereka sangka masih berasal dari Nabi Sulaiman. Tak seorang pun menyadari bahwa sang raja telah wafat, hingga suatu ketika, tongkat yang menjadi penopang tubuh beliau mulai rapuh, dimakan rayap perlahan. Proses itu berlangsung sangat lama, sebagian riwayat menyebut hingga 10 tahun lamanya. Dan ketika tongkat itu akhirnya patah, tubuh Nabi Sulaiman tersungkur ke tanah. Saat itulah seluruh jin dan setan baru menyadari, Sulaiman telah wafat sejak lama. Peristiwa ini diabadikan Allah dalam firman-Nya, "Maka ketika telah kami tetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu, selain rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia telah tersungkur, tahulah jin bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, niscaya mereka tidak akan tetap dalam siksaan yang menghinakan." Quran Surah Saba ayat 14. Wafatnya Nabi Sulaiman bukanlah kematian biasa. Itu adalah jawaban dari doa beliau sendiri, agar kematiannya menjadi pelajaran bagi manusia, bahwa tidak ada makhluk, bahkan jin dan setan sekalipun, yang mengetahui perkara gaib. Sejak itu, dunia mengerti bahwa kekuasaan sebesar apapun, ilmu setinggi apapun, tidak akan menembus tabir ketetapan Allah. Maka janganlah manusia bersandar kepada jin, setan, atau selain Allah, sebab pengetahuan mereka terbatas. Hanya Allah lah yang maha mengetahui yang gaib dan nyata, yang menggenggam hidup dan mati seluruh makhluk di tangannya.